Selamat datang di Cerbava, cerita bareng Ava. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Cerbava, kreatif, inovatif, dan selalu berkarya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini, aku Dava Nurdiansyah akan kembali nih menemani kita semua untuk podcast-podcast yang tentunya akan menarik dan akan menginspirasi. Tentunya pada kesempatan kali ini, kita akan bersama dengan Bunda Emalia, mungkin ya Bunda. Nanti Bunda akan menceritakan sedikit tentang Bunda. Dan teman-teman ketahui, Bunda Emma nanti akan bercerita tentang motivasi kita hidup, dan tentunya itu akan membantu kita selama kita menjalani kehidupan kita. Mungkin Bunda untuk lebih awal, mungkin Bunda boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Bun. Boleh, Dava. Nama saya Emalia Yuli Israwanti. Saya lahir dan besar di Kota Malang, Jawa Timur. Latar belakang pendidikan saya adalah psikolog, dan saat ini saya bertugas atau bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukit Tinggi. Status sudah menikah ya, sudah menikah, dan saat ini saya diamanatkan untuk menjadi psikolog di Pusat Pembelajaran Keluarga Seayun Salangkah, Dinas P3 BPKB Kota Bukit Tinggi. Nah, itu aja. Oke, keren banget ya teman-teman semuanya, dan tentunya bersama Bunda Psikolog nanti kita akan banyak belajar, banyak mendalami makna-makna kehidupan, bener ya Bun ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Baik Bunda. Kalau dari Bunda sendiri nih Bun, apa sih motivasi Bunda dalam menjalani atau untuk tetap hidup dan menjalani kehidupan Bunda? Wah, ini pertanyaannya sepertinya sederhana, tapi jawabnya mikir nih. Kadang hidup itu kan kayak banyak rintangan tuh Bun. Terus gimana sih cara Bunda menghadapinya Bun? Iya. Oke, Dava. Bismillah ya. Mudah-mudahan jawabannya bisa berkenan. Hidup itu memang penuh dengan kejutan kalau saya melihatnya. Kejutan itu memang hal-hal yang mungkin tidak pernah terfikirkan oleh kita, yang tidak sesuai dengan harapan kita, akan selalu muncul dalam alur kehidupan. Karena memang kita tidak pernah bisa mengatur kehidupan ini, tapi kita sudah punya Sang Maha pembuat skenario. Nah, jadi ketika kita hidup sadar bahwa banyak yang tidak bisa kita kendalikan, maka yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri kita dalam merespon, dalam mensikapi, mengatur, karena kita bisa mengatur diri kita bisa mengendalikan diri kita. Mau kita terlalu lama bahagia, terlalu lama senang, atau terlalu lama sedih, itu kita yang bisa menentukan. Nah, jadi apa pertanyaan tadi itu ya? Iya Bunda, motivasi. Bagaimana motivasi. Jadi kalau saya pribadi, ketika kita sadar bahwa kehidupan itu penuh dengan kejutan, ya akan terus excited, akan terus berharap atau semangat menghadapi apalagi nih kejutan dari Allah nih. Apalagi nih ya. Jadi kalau kita menghadapinya seperti itu, saya terutama ya, kalau saya menghadapi seperti itu, maka tidak ada rasa kecewa yang terlalu lama gitu. Nah, mungkin seperti itu awal kita bisa tetap semangat menjalani kehidupan ini. Oke Bun, kalau kita bicara tentang kehidupan tadi ya Bun ya, tentu banyak banget kejutan-kejutan yang akan ada. Apalagi Bun ya, ketika kita punya mimpi Bun, dan ternyata mimpi kita itu ada jalan terbaiknya gitu Bun, dan kita gagal Bunda, atau bisa kita bilang gagal ya Bunda. Apakah kalau kita lihat dari Bundanya nih, apakah pernah Bunda mengalami kegagalan Bunda? Tentu pernah lah, tentu pernah. Misalnya, boleh dicontohkan nih? Boleh Bunda. Boleh dicontohkan, oke. Waktu itu sekitar saya mungkin kelas entah SMA, entah awal kuliah. Kebetulan saya punya hobi tarik suara, nyanyi. Nah, pada suatu event, waktu itu lomba nyanyi tingkat kota di Kota Malang waktu itu, tahun 90-an. Jadi setiap mau menghadapi lomba, memang saya ada pelatih yang melatih secara intens menghadapi lomba itu. Kalau kita berlatih harapannya kan dapat juara nih. Nah, dan targetnya adalah juara, tentu nggak juara 2, target tentu juara 1 kan. Nah,
Jadi ternyata ketika kita lomba sampai final, mulai penyisihan sampai final, sampai pengumuman, ternyata saya nggak juara satu. Saya lupa juara dua atau juara tiga. Kecewa sekali. Nangis sepanjang jalan mau pulang. Iya, betul. Kenapa saya kok nggak juara satu? Kenapa yang itu yang juara satu? Kalau menurut materi vokal kayaknya lebih bagus saya daripada dia. Nah, seperti itulah pergulatan itu. Pergulatan emosi ya perasaannya. Iya sebelah. Iya bunda. Terus tapi itu tidak berlangsung berlarut-larut. Jadi waktu itu orang tua saya, bapak saya khususnya waktu itu bilang, ya kita hanya berusaha sebaik-baiknya. Tapi penentu kemenangan bukan kita. Nah, saat itu dewan juri tentunya kan, dewan juri. Jadi dewan juri punya pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya yang dimenangkan adalah yang si juara satu itu. Nah, bapak saya mengingatkan cepat-cepat ambil hikmah, boleh kecewa, boleh sedih, boleh nangis, tapi tidak boleh lama-lama. Pasti akan ada hikmah di sini. Hikmahnya ternyata waktu itu untuk juara satu hadiahnya salah satunya adalah kontrak untuk menyanyi di sebuah pusat hiburan. Dan kalaupun misalnya saya juara satu, pasti saya tidak akan menerima tawaran itu. Jadi hikmahnya seperti itu. Saya diberikan oleh Allah waktu itu juara dua atau juara tiga. Pas saya juara. Nah, itu pernah gagal seperti itu. Berarti emang yang terbaik ya bunda dikasih Allah sama bunda gitu ya bunda. Iya. Hasil yang terbaik. Betul. Itu yang lomba nyanyi. Apalagi ya kalau banyak sebenarnya, cuman memang apa namanya, dengan seringnya kita mengalami kegagalan, itu kita dilatih untuk tidak terlalu lama bermuram durja, tapi harus cepat bangkit untuk menjemput kejutan-kejutan berikutnya. Nah, itu salah satu contohnya. Keren banget ya bun. Terus ketika bunda gagal tadi bun, perasaan apa sih yang pertama kali muncul bun dan bagaimana sih cara bunda menyikapinya bun? Kecewa pertama. Tadi kan sudah saya bilang kecewa, marah, apa namanya, ya merasa bahwa saya ini ternyata tidak lebih baik daripada si juara satu gitu. Tapi kembali lagi, tidak lama besoknya sudah bangkit lagi untuk mengevaluasi, melakukan perbaikan-perbaikan. Mungkin memang lagunya nggak cocok kalau dalam konteks tadi, mungkin lagunya nggak cocok dengan vokal saya. Nah, mungkin kurang latihan dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi perkenalannya kurang dikit ya. Jadi saya itu memang psikolog tapi hobinya menyanyi gitu. Nah, sekarang kerjaannya PNS. Atau mungkin punya hobi-hobi lainnya bunda? Hobi lainnya nonton. Banyak ya bunda. Terus bunda, menurut bunda, apakah kita semua itu memerlukan kegagalan bunda atau harus merasakan yang namanya gagal bunda? Perlu karena itu tadi tidak semua bisa kita kendalikan. Tidak bisa benar-benar, kita ini bukan pengendali alam gitu. Ya kan? Kegagalan itu adalah modal awal untuk melakukan perbaikan diri. Kalau menurut saya sih begitu. Orang yang tidak pernah gagal, orang yang tidak pernah tersuruk gitu ya, itu kemungkinan untuk dia sukses juga lebih kecil dibandingkan orang yang sering sekali gagal. Gitu. Akan lebih mempunyai daya juang ketika pernah mengalami kegagalan. Gitu. Ya ibaratnya kayak anak kecil sedang berjalan, kemudian dia jatuh, ya kan gagal tuh berarti. Iya benar. Kemudian dia akan lebih berhati-hati. Oh, ketika saya ketemu dengan lubang ini, berarti saya harus belok ke sini. Seperti itu. Artinya dengan kegagalan itu akan mengajarkan banyak hal kepada kita, kehati-hatian, kesabaran, kemudian kewaspadaan. Nah, seperti itu. Jadi gagal itu perlu banget. Oke bunda, tadi bunda sempat menyinggung tentang kesabaran bunda. Menurut bunda, apa sih makna sabar dalam menjalani hidup bunda? Makna sabar itu menikmati segala situasi yang sedang dihadapi.
tanpa mendengung-dengungkan dalam diri bahwa sabar ada batasnya. Sabar tuh tidak ada batasnya. Sabar tuh luas, dan kalau ada batasnya berarti tidak sabar, kan gitu. Benar-benar Bunda. Jadi sabar itu menikmati setiap setiap tahapan kehidupan, apakah itu menyenangkan, mengecewakan, atau apa, nikmati saja yang sedang kita jalani. Baik Bunda, tadi Bunda bilang seperti itu ya Bun, dan gimana sih Bun cara kita menikmati rasa sabar itu ketika yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan Bunda? Kalau saya yakin bahwa Allah itu maha memegang janji. Di dalam petunjuk kehidupan Al-Quran ya, itu ada surat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ingat, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau saya pernah dengar tentang filosofi Kabayan. Kabayan itu, tahu Kabayan? Enggak Bunda. Kabayan itu tokoh legenda, apa itu namanya, cerita rakyat orang Sunda. Ada tokoh apa ya, kayak kalau di Minang itu apalah ya, Pak apa itu namanya, kok saya lupa. Pokoknya intinya Kabayan itu punya filosofi hidup. Ketika saya jalan di jalan menurun, saya menangis. Kenapa saya menangis? Karena sebentar lagi habis penurunan ada pendakian. Tapi ketika saya jalan mendaki, saya tertawa. Kenapa? Karena setelah mendaki ini pasti ada penurunan. Nah, seperti itu terus. Jadi dia tidak akan lama-lama dalam menikmati kehidupan. Misalnya lagi sedih, ya sedih boleh, tapi tidak lama-lama. Bahagia juga jangan terlalu euforia, karena hati-hati sebentar lagi ada kesedihan. Nah, dan Allah janji kalau ada kesulitan pasti sebentar lagi akan ada kemudahan. Nah, nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah, jadi kalau kita pedomani itu sebenarnya nggak ada orang stres di dunia. Bener ya Bunda. Nah, stresnya bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Bunda. Ada juga nih yang berpendapat bahwasanya kalau kita sabar itu kita harus diam aja dan emang benar-benar diam-diam aja gitu Bun. Itu apakah emang seperti itu atau bagaimana Bunda? Kalau kita sabar itu kita diam Bun. Saya kurang setuju dengan itu ya. Saya kurang setuju dengan itu. Mungkin nanti suatu saat Dava bisa mengundang yang lebih berilmu lagi di bidang itu ya dalam keagamaan. Tapi yang sepanjang yang Bunda tahu, yang sabar itu bukan diam. Tapi sabar itu menurut saya memahami, menelaah apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan dengan situasi ini, tapi tetap pada rel yang dipertunjukkan oleh pedoman kehidupan kita. Kalau kita Islam ya Al-Quran, kembali ke kitab suci gitu. Jadi itu yang namanya sabar, bukan diam, tapi aktif berpikir, aktif mencari hikmah, aktif mencari ada apa ini, apa yang sebaiknya saya lakukan. Tapi tidak dengan meledak-ledak, bukan dengan kemarahan, bukan dengan protes, ya Tuhan kenapa saya begini, ya enggak seperti itu. Oke Bunda. Kalau dari Bunda lagi nih Bun, kapan sih titik di balik hidup Bunda yang ketika Bunda gagal, apa sih yang membantu Bunda gitu Bunda? Maksudnya kan Bunda gagal nih Bun. Apa sih yang membantu Bunda bangkit gitu Bun? Keyakinan bahwa itu tadi, bahwa ada yang lebih tahu daripada kita tentang kehidupan kita, yaitu Tuhan. Mungkin Dava, tidak hanya kegagalan yang membuat kita itu terpuruk. Kadang-kadang keberhasilan kalau tidak kita hadapi dengan baik, itu juga akan menjadi kegagalan yang datang lebih cepat. Maksudnya gimana tuh Bun? Maksudnya begini, ada nggak orang yang nggak pengen kaya? Nggak ada sih Bun. Umumnya orang kan pengen kaya, pengen punya duit, pengen punya apapun fasilitas gitu kan, apapun itu. Nah, seandainya keinginan itu dikabulkan oleh Allah,
kaya nih, nah, Dava kaya nih, sesaat udah langsung bisa apa yang Dava mau langsung bisa Dava dapatkan dengan mudah gitu ya, dengan mudah. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu kalau seandainya Dava tidak bijak dalam menghadapi kekayaan itu. Berarti tidak siap kaya. Semua dibeli, semua dibeli, semua dibeli, akhirnya ngapain saya beli ini? Gitu. Apa gunanya yang sudah saya beli? Apa manfaatnya buat saya ketika memutuskan membelinya itu dengan apa itu namanya? Dengan euforia, dengan emosi gitu ya, dengan emosi, oh saya sudah kaya, saya bisa beli segala macam gitu. Nah, jadi kegagalan dan keberhasilan kalau kita menghadapinya tidak dengan ketenangan, tidak dengan kesiapan, yang terjadi adalah bisa menjatuhkan kita sendiri. Jadi ada pesan dari eh, apa suami saya dulu pernah berpesan, kita itu hidup tuh harus siap kaya dan siap miskin. Kalau siap miskin mungkin banyak orang yang siap, tapi banyak juga orang yang tidak siap. Kaya juga begitu, ada orang yang siap kaya, ada yang orang siap miskin. Orang siap miskin tuh ya tidak meratapi nasib, tetap tetap enjoy, tetap bahagia dengan kecukupannya itu. Nah, orang kaya juga tidak terus menghambur-hamburkan, tapi dia tetap bisa menjadi orang yang membumi. Nah, itu berarti dia siap kaya. Nah, siap miskin juga begitu, tidak menjadi orang yang minder, tapi orang yang tetap bisa menampilkan dirinya dengan baik, walaupun mungkin ada kekurangan di sini ke situ. Nah, itu berarti siap siap miskin dan siap kaya. Banyak orang yang siap miskin nggak siap kaya. Banyak juga orang yang siap kaya tapi tidak siap miskin. Nah, jadi itu mungkin kunci juga dalam kita menjalani kehidupan supaya apa namanya tetap ada motivasi-motivasi hidup setiap hari karena itu keindahan kejutan-kejutan tadi. Kayaknya gitu. Oke Bunda, kalau semisalnya Bunda dikasih kesempatan kalau kembali ke masa lalu Bun, itu apa sih yang akan Bunda sampaikan kepada diri sendiri Bunda? Ya tetap jadi diri saya sendiri seperti sekarang. Apa yang ditampilkan di luar, ya itulah yang di dalam. Itu yang akan membuat saya bahagia. Nggak perlu saya menjadi orang lain di hadapan siapapun. Ya walaupun mungkin ada hal-hal yang memang misalnya nggak perlu saya cerita ke Dava utang saya berapa kan nggak perlu kan. Nah, saya gitu. Nah, tapi bukan berarti saya menutupi diri saya, oh saya pura-pura sok-sok sok jadi orang paling pintar, enggak juga. Artinya tetap tetap bisa menjadi diri sendiri. Saya akan terus-terus berpesan pada diri saya sendiri, tetap menjadi diri sendiri, tetap membuka diri untuk belajar. Nah, kayak sekarang Dava pasti lebih canggih lah mengoperasikan gadget-gadget dan teknologi-teknologi, dan saya harus mau membuka diri. Kita sebagai orang yang sudah jadul ini harus mau belajar gitu. Kalau mau mengikuti itu tadi, mengikuti kejutan-kejutan baru di dunia ini yang memang banyak yang bikin terkejut. Sangat mengejutkan Bun. Iya, 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 iya. Kalau kita tidak siap dengan kejutan itu ya bisa terjengkang mungkin kan, bisa tersungkur nanti kita. Nah, kira-kira gitu. Oke Bun, kan sekarang nih Bun banyak nih Bun teman-teman apalagi nih Bun ya baru kemarin ini untuk masuk ke perguruan tinggi banyak teman-teman kita yang seusia Dava Bun itu mengalami kegagalan Bunda. Nah kegagalan baik dalam SNBP, dalam jalur prestasi ataupun dalam jalur SNBT tes tulis itu teman-teman yang gagal tuh ada pesan nggak sih dari Bunda-Bunda? Ya, pesannya jangan pernah berhenti berjuang. Tetap mencoba peluang-peluang yang terbaik yang bisa dipilih, yang bisa dipilih untuk menentukan eh, pendidikan yang lebih lanjut. Karena kalau kita hanya menutup peluang kita, oh kalau tidak negeri kayaknya nggak asik, nggak masa depan saya suram gitu. Tidak, masih banyak pilihan-pilihan pendidikan yang tidak harus negeri, yang tidak harus kampus elit gitu. Karena bagaimanapun memang apa namanya keberhasilan seseorang itu tidak ditentukan oleh kampusnya di mana, tapi keberhasilan kita itu ditentukan oleh bagaimana kita mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan. Nah, jadi Dava mungkin melihat Bunda ini lulusan swasta atau negeri kira-kira? Negeri Bun. Salah.
Jadi Bunda lulusan apa, Bun? Saya lulusan sebuah universitas swasta di Malang yang kecil, yang mahasiswanya hanya satu kelas setiap angkatan, ya, yang kampusnya itu dari dulu sampai sekarang ya masih seperti itu saja. Artinya seperti itu saja ya, alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Dan dan itu tidak menjadikan kami lulusan dari kampus tersebut menjadi yang itu lulusan kampus besar, enggak. Kembali lagi ke kita sebenarnya, Dava dan teman-teman semua. Jadi jangan berkecil hati untuk teman-teman Dava yang mungkin saat ini belum berhasil lulus di SNBT ya, perguruan tinggi negeri. Karena masih banyak perguruan-perguruan tinggi yang masih bisa kalian coba lagi untuk memasukinya. Dan pembelajaran kehidupan itu jauh lebih penting. Pembelajaran kehidupan di luar itu sebenarnya, di luar akademis itu hanya sebagian kecil penentu bagaimana kalian bisa bersikap untuk menghadapi kehidupan. Jadi tidak semata-mata yang sarjana dari perguruan tinggi negeri itu yang lebih berhasil, tidak identik seperti itu. Tidak seperti itu korelasinya. Tapi orang yang bisa berhasil menjalani kehidupan adalah orang yang memang bisa menyesuaikan diri dengan baik, bisa tetap semangat setelah terjadinya kegagalan, dan orang yang tetap sabar dan berbaik sangka dengan apapun ketetapan yang sedang harus dijalani sekarang. Oke Bunda, berarti pesan tadi itu tidak hanya untuk teman-teman yang gagal ya, yang gagal SNBT ya Bun ya, tapi untuk semua orang yang merasa gagal ya Bun ya, atau yang sedang mengalami kegagalan, benar ya Bun? Ya, untuk semuanya, untuk semua kehidupan. Itu salah satunya saja contoh. Kebetulan sekarang kan sedang momennya itu kan, momen penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Nah, jadi ini berlaku, bisa dipakai untuk semua kita, bahwa ya kegagalan itu bukan akhir segalanya. Kegagalan SNBT itu bukan akhir segalanya, tapi jadikan ini awal dari sebuah kehidupan yang baru, yang lebih menantang lagi. Oke Bunda, kalau nih Bunda Dava minta Bun satu kata aja untuk menggambari kehidupan, itu apa yang akan Bunda sampaikan? Satu kata menggambarkan kehidupan. Satu kata. Atau perjalanan Bunda deh Bun. Uh-uh. Bunda dalam menjalani hidup Bunda, satu kata apa sih Bun yang Bunda menggambarkan apa sih Bunda untuk kehidupan Bunda, perjalanan Bunda? Jalan kehidupan. Hidup perjalanan, kejutan. Satu kata ya Bun ya. Hidup itu kejutan, dan ya itu kalau dibilang satu kata ya kejutan. Kejutan tuh sesuatu yang memang memberikan semangat baru. Kalau buat saya ya. Oke Bunda, mungkin dari semua yang sampaikan tadi Bunda, kita sampai di pertanyaan terakhir Bunda. Pertanyaan terakhir adalah apa sih closing statement dari Bunda? Closing statement. Ya, jangan pernah mengeluh dalam hidup. Karena sekali mengeluh, turun energi kehidupan itu. Padahal kita masih harus menghadapi kejutan-kejutan berikutnya yang dibuatkan oleh Sang Maha Pembuat skenario, untuk tetap berusaha mengumpulkan amal soleh untuk kehidupan kita setelah hidup di dunia. Jadi jangan pernah mengeluh, apapun yakinlah itu yang terbaik untuk kita saat ini. Bunda, mungkin nih Bunda ya, dari yang saya sampaikan tadi udah banyak banget ya Bunda yang dapat kita petik, teman-teman yang dapat kita ambil untuk menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan. Apalagi nih di tengah kehidupan yang sangat banyak kejutan ya Bunda. Merasakan ya, relate ya? Merasakan sangat Bunda. Mungkin nih Bunda ada harapnya teman-teman bisa mengaplikasikan dalam kehidupan mereka dari materi-materi yang Bunda sampaikan tadi. Dan Dava ingin mengucapkan sangat banyak-banyak terima kasih kepada Bunda sudah mau merepotkan diri untuk bisa berbagi dan
sharing pengalaman Bunda Ya, untuk sama-sama. teman-teman dan pastinya pengalaman itu akan sangat berguna untuk teman-teman semua. Sama-sama Dava ya. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Mudah-mudahan Dava di kedepannya jauh lebih sukses dari yang pernah Dava pikirkan. Amin. Terima Ya. kasih banyak Bunda. Sukses Oke, ya. mungkin Bunda untuk penutupan, apakah Bunda boleh mau bantu nutupkan Bunda menutup kegiatan podcastnya Bunda? Oke, itu mungkin dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya teman-teman, adik-adik, anak-anak. Tetap semangat, raih masa depan, jemput masa depan dengan motivasi-motivasi yang lebih tinggi lagi. Jangan biarkan kegagalan itu menghantui, tapi jadikan kegagalan itu sebagai penolak untuk semangat berikutnya lagi. Ya. Oke, dadah teman-teman semuanya. Oh iya Bunda, satu lagi Bunda. Apa lagi? Di mana sih teman-teman kalau misalnya mau nanya-nanya sama Bunda atau mau mengikuti kisah Bunda itu teman-teman bisa mau hubungi Bunda di mana Bunda? Main-main aja ke Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga di Dinas P3A PPKB Kota Bukit Tinggi. Kita di situ bisa sharing-sharing, bisa ngobrol-ngobrol tentang kehidupan, tentang keluarga di Dinas P3A PPKB di belakang balok ya. Media sosialnya Bunda? Media sosialnya Puspaga juga, Kalau Puspaga Bunda? Sayun Salangkah. Nanti mungkin di caption aja kali ya. Saya lupa. Nah, iya. Bisa dihubungi ya teman-teman. Mungkin sekian dan tetap selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu upgrade ya Bunda. Amin. Ya. Dadah teman-teman. Ah. Assalamualaikum.